Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Facebook masyarakat Aceh dimanapun Anda berada, bersama acara kita Tazkirah hari ini bersama Pusuk Ayah Jenib, kita akan membahas tentang bagaimana tips sukses menghadapi ujian di era pandemik virus wabah ini. Teman netizen dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa kondisi Aceh yang sangat rumit hari ini menghadapi wabah virus, dan juga menghadapi polemik ekonomi, masalah sosial di mana di berbagai sektor, hingga kemudian upaya-upaya untuk mengatasinya penting untuk melibatkan semua pihak, terutama dalam hal ini adalah ulama dan cendekiawan kita, agar sama-sama kita bersatu memperkuat diri untuk melawan wabah virus yang cukup meresahkan ini. Bersama saya sudah ada Ayah Sob atau Sob Jenib. Hari ini kita akan melihat kondisi Aceh yang serba sangat sulit, dan tentu ini secara keimanan adalah merupakan ujian bagi kita Muslim, ujian bagi kita yang beriman. Di saat kita menghadapi bulan Ramadan untuk meningkatkan amalan dan ibadah, di saat itu pula wabah corona itu menghampiri kita. Di samping wabah sebagai ujian, kita juga menghadapi ujian-ujian lainnya, kesulitan pekerjaan, kesulitan melakukan aktivitas, kesulitan pangan, dan kesulitan lainnya. Tentu ini secara iman kita akan melihat ini sebagai ujian dari Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan berdiskusi ringan dengan Ayah untuk melihat bagaimana tipsnya menghadapi ujian ini. Para netizen, Facebooker dimanapun Anda berada, sebelum sampai ke sana, kita ingin tahu bahwa bagaimana Ayah melihat kondisi Aceh hari ini dengan penyebaran wabah virus corona. Ya, terima kasih. Pertama, saya langsung aja kita to the point. Ini kita ingin melihatnya dalam perspektif iman, karena sebenarnya kita orang beriman, lewat iman kita dipersiapkan menghadapi apapun yang akan kita hadapi di dalam menjalani kehidupan. Memang perjalanan hidup, kita sama-sama sadari semuanya itu penuh liku-liku. Sering terdampar pada kenyataan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu semua, hampir semua begitu. Cuma bagi orang beriman, apapun yang akan terjadi, sudah ada sebuah format yang untuk siap menghadapi semua itu sebenarnya. Karena kalau kita ketahui ya, pertama, iman ini ada iman yang merupakan akidah prinsip. Tapi lewat prinsip itu akan melahirkan sebuah sikap dan perilaku di dalam menghadapi kehidupan, juga dalam menghadapi Sang Pencipta. Yang sikap dan perilaku yang berangkat dari prinsip yang merupakan dasar pemikiran, itu juga dikatakan dengan tauhid amal. Ya. Tauhid amal sebuah sikap kepribadian, artinya sikap dalam kejiwaan kita yang lahir dari akidah itu. Cuma pada hari ini, bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi sebenarnya tidak pernah kaget, karena mereka sudah mempersiapkan diri. Sampai pada sesuatu yang luar biasa tidak siap, harus mempersiapkan diri. Orang beriman itu. Itu
kehilangan nyawa. Tidak ada seorang pun, kalau secara kemanusiaan dan perasaan, binatang pun tidak ingin hilang nyawa. Tapi iman itu adalah sebuah konsep di mana manusia mempersiapkan diri untuk hilang sesuatu yang paling berharga, yaitu nyawa. Kalau untuk itu siap, yang lain lebih siap. Jauh lebih siap. Jauh lebih siap. Itulah kira-kira. Maka dalam hal ini, persoalan corona, ini banyak persoalan. Orang beriman melihat, pertama kehidupan dunia ini darul mihad. Ini negeri cobaan, ini negeri ujian. Setelah negeri ini, baru negeri pembalasan. Apapun ujian, ya harus siap. Pertama, siap untuk diuji. Dalam sebuah peristiwa, termasuk ya sekarang sedang yang berkaitan dengan corona, wabah corona sedang tren. Sebenarnya sama aja. Orang beriman itu mampu mendeteksi kita sedang diuji apa sebenarnya. Pertama, di situ ada diuji kesadaran kita. Kita mau sadar tidak dengan ujian ini? Apa kesalahan dan kekeliruan kita? Karena Allah sudah menjadi sunnahnya, apapun yang ditakdirkan umumnya tidak lepas dari ulah manusia. Bala, cobaan itu selalu terkait dengan ulah tangan-tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan dan kehancuran di laut dan di bumi itu tidak lepas daripada ulah tangan-tangan manusia. Entah itu berupa dosa-dosa dan kekeliruan-kekeliruan. Orang beriman itu tahu kalau ini sebuah peringatan, langkah pertamanya apa? Ya taubat atas kesalahan itu, menyadari kesalahan dan komit merubah kesalahan-kesalahan itu. Di situ juga diuji sampai di mana kita tawakal. Orang beriman sebenarnya orang yang tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di atas Allah mestinya kamu bertawakal kalau kamu orang beriman. Salah satu uji keimanan itu menguji tawakal seseorang. Berserah diri. Tawakal itu menyerahkan keputusan kepada Allah bagaimana diatur oleh Allah. Kalau mana tawakal, jadikan Allah itu sebagai wakil untuk menangani urusan kita. Itu maknanya tawakal. Allah kan lebih tahu. Kayak pengacara juga. Soal orang yang berperkara menyerahkan urusan kepada pengacara, karena yang paling tahu beracara itu pengacara. Tapi nggak ada yang lebih tahu dari Allah, tidak ada yang lebih mampu dari Allah. Maka orang beriman menjadikan Allah itu semacam wakilnya dalam mengurus kepentingannya. Itu sebuah kekuatan. Allah ingin melihat kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah sudah berjanji mau lihat siapa yang tawakal padaku, benar-benar tawakal padaku. Kalau kita sudah tahu ketauhidan yang benar, prinsip yang benar, tidak ada cara lain. Ujungnya tetap tawakal kepada Allah. Kita juga diuji kesabaran kita. Juga diuji bagaimana kita hidup realistis. Kalau dalam bahasa lain tauhid, bahasa agama itu tauhid, itu tauhid juga. Keimanan, tauhid tapi tauhid sikap, tauhid beramal. Tauhid itu membuat kita manusia yang realistis, mampu menerima kenyataan yang ada, nggak memaksa kehendak. Bagaimana kita menjadi orang yang sabar. Yaitu tawakal, sabar, tauhid, kemudian ridha dengan keputusan Allah. Ini hal-hal ini yang sebenarnya perlu dipelajari. Kalau kita tidak punya konsep tawakal, konsep tauhid yang benar, konsep ridha dengan keputusan Allah, qada qadar Allah, itu belum selesai sebenarnya
masih dipertanyakan keimanan kita itu gimana. Ya. Maka kalau masih bermasalah ya di situ kita sempurnakan. Begitu. Nah, kalau hari ini fenomenanya kan ramai di antara kita yang mengeluh, bahkan cenderung berputus asa ya, karena berbagai keadaan yang menimpa dari keluarga. Misalkan putusnya penghasilan, hilangnya pekerjaan, segala macam. Tentu ini butuh tingkat keikhlasan dan tawakal tadi yang luar biasa. Apa langkah yang bisa masyarakat lakukan pada kondisi ini? Ya, kalau langkah psikologisnya, langkah psikologis itu artinya bagaimana mempersepsi masalah ini. Iya. Kalau Allah dalam Al-Quran kan sering kita dengar orang yang membaca, yaitu lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang membuat sebuah situasi itu Allah. Kami ingin coba kamu. Timbul rasa kekhawatiran dan takut. Allah mentakdirkan sesuatu yang membuat kita khawatir dan takut. Dan banyak kekurangan kebutuhan. Buah-buahan dan macam-macam. Makanan, kebutuhan hidup manusia. Tapi ujungnya tetap Allah mengingat kita. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Disinilah kesempatan untuk mendapat sesuatu yang menggembirakan. Untuk mendapatkan itu ya lewat kesabaran. Sabar itu adalah ketangguhan jiwa kita. Seberat apapun kita mampu menghadapi dengan senyum. Dan selalu apapun persoalan dia akan berlalu. As-sahabu satang kasih. Badai itu pasti akan berlalu. Jadi jangan putus asa. Tunggu saatnya. Nggak usah takut. Allah punya cara tersendiri. Allah sedang menguji kesabaran kita. Yang perlu bagaimana kita sukses menjadi orang yang sabar, dan tangguh. Itu tenang aja, nggak apa-apa. Bagi yang sukses dengan kesabarannya, mereka akan mendapatkan kabar gembiranya nanti dari Allah. Ayah, teman-teman netizen, Facebooker yang ingin bertanya, dipersilakan untuk melakukan komen di bawah siaran langsung ini. Nanti pertanyaannya juga akan kita teruskan kepada Ayah Sub. Ayah, dalam hal mempersiapkan diri tadi, mulai dari kita bertawakal, menyerahkan segala urusan dan penyelesaian pada Allah, meningkatkan ibadah kita, kemudian bersabar dan ikhlas. Tentu ada kewajiban dari kita sendiri ya terhadap sesama kita yang saat ini saling merasa takut tadi, merasa khawatir tadi, kemudian mengalami penderitaan secara sosial, ekonomi mungkin. Nah, ini dalam menghadapi ujian ini tentu kan ada beban juga di kita sesama manusia. Ini apa saja ya? Itu tidak lepas dari apa yang kita katakan tadi. Yang menakdirkan orang itu musibah siapa? Allah. Yang mentakdirkan orang itu selamat dari musibah siapa? Allah. Yang mentakdirkan orang jadi pesakitan itu Allah. Yang mentakdirkan kita sehat itu Allah. Jadi semua takdir itu ujian. Di saat Allah mentakdirkan ada saudara kita yang musibah, ingin menguji kita sampai di mana kita punya akhlak, kepedulian antar sesama. Ini sebenarnya ujian. Allah mampu menyembuhkan. Tidak usah dibantu sama orang, Allah mampu. Allah mampu mengenyangkan pun bahkan. Allah mampu mengenyangkan, Allah mampu menyehatkan. Terus bagaimana Allah mampu
membuat manusia ini semua terpetunjuk baik, semua mampu. Ya. Tapi kenapa? Ini kan ujian. Ya. Allah mentakdirkan orang jahat, Ya. orang yang sesat. Ya. Maka Allah mentakdirkan orang beriman untuk menguji sampai di mana orang beriman itu mampu dan mau melakukan sesuatu yang memperbaiki orang-orang yang rusak itu. Ya. Allah mentakdirkan orang sakit untuk melihat siapa yang mampu mengobati sampai di mana. Mereka mau melakukan itu untuk menguji. Di sini menguji orang lemah, ditakdirkan untuk diuji bagaimana orang kuat menghadapi orang lemah itu. Ya. Orang sakit itu diuji, orang-orang yang mampu mengobatinya itu diuji oleh Allah sampai di mana. Ya. Mereka mau menangani itu lillahi ta'ala, karena Allah. Ya. Allah ingin melihat itu. Karena ini negeri ujian. Ya. Maka Allah akan membalas nanti. Jadi jangan salah-salah menjawab ujian. Ya. Maka perlu seperangkat ilmu yang benar untuk menjawab itu. Kalau kita mengatakan tadi tawakal, belajar lagi tentang tawakal itu. Ya. Apa rahasia dari tawakal itu? Ya. Kenapa kita harus tawakal? Kenapa itu sebuah kekuatan besar? Di saat Allah melihat seorang hamba benar-benar bertawakal kepadanya, maka kekuatan Allah akan diberikan, akan ditakdirkan kepada mereka. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau benar tawakal kepada Allah, sudah, Allah sudah cukup sebagai pelindung, pendukung dan pembantu. Jadi bagi yang sebagian kesulitan itu bagian dari ujian, tapi yang di saat ada saudaranya yang kesulitan tapi dia cukup mapan, itu juga bagian dari ujian ya, agar dia peduli kepada yang saudaranya yang lagi kesulitan. Iya, itu bagi ujian. Oh. Orang kenyang punya beras, di sampingnya ada orang lapar. Ya. Itu kenapa Allah ingin melihat bagaimana rezeki yang saya titipkan kepada kamu, bagaimana kamu kelolanya. Perhatian nggak kamu ada orang lapar di situ? Ya. Itu akan dipertanyakan di akhirat nanti. Karena dalam agama ini ada seperangkat, kita harus saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu di dalam kebaikan. Tidak mau membantu, tunggu pertanggungjawabannya, dipertanyakan nanti. Kamu punya harta lebih, ada Allah mentakdirkan orang yang berhajat kepada apa yang ada di tanganmu. Apa kamu ada peduli? Tidak. Ya. Bahwa harta sengaja ditakdirkan pada tanganmu itu, Allah mengujimu. Bagaimana cara mengujimu? Sampai di mana kamu peduli Pada sesama. pada sesama kamu. Itu tuh dipertanggungjawabkan di akhirat besok. Ya. Kalau benar kita melakukan itu, ya dapat pahala. Maka disitulah jalan menuju surga. Ya. Pilih jalan ke surga, ya jalan kebaikan. Semua ujian dijawab dengan benar, itu adalah jalan menuju surga. Semua cobaan dan ujian dijawab dengan keliru, jawabannya meresponnya dengan cara yang salah, itu jalan ke neraka. Resikonya bukan cuma persoalan di dunia, ada di akhirat. Jadi wabah, virus adalah ujian. Cara menjawab kita yang tadi itu akan membantu untuk menjauhkan kita dari wabah ini. Itu. Ayah, pada prinsipnya sebenarnya di Islam soal menjaga kesehatan, kemudian menjaga kebersihan diri itu kan cukup sempurna dan cukup baik ya. Nah, di mana gapnya hingga kemudian ini agak seperti mulai harus diajari kembali hingga orang mulai sadar lagi tentang ini ya. Ya ini sebenarnya persoalan yang sangat
terkait dengan pola dakwah kita, sikap dan perilaku orang beriman. Ya. Inilah yang masalah yang sering menjadi pembahasan dalam pemikiran kita sebenarnya. Di saat kita memisahkan antara kehidupan dan agama. Ya. Ini yang menjadi masalah. Orang yang benar-benar tahu Islam secara lengkap pasti tahu dia memperbaiki kehidupan. Ya. Ada kehidupan ibadah, ada kehidupan yang ibadah yang berkaitan dengan kepentingan akhirat, ada kehidupan dunia yang harus teratur dan rapi dia. Ya. Dan ini menjadi maqasid syariah. Salah satu maqasid 5 maqasid syariah itu hifzuddinin summa nafsid mal nasab wa misluha aklun wa irdun kana wajab. Ada persoalan menyelamatkan agama, menyelamatkan akal dan pemikiran, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta, menyelamatkan harga diri, menyelamatkan, ya kalau harta berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Ini tujuan agama. Ya. Artinya kalau kita beragama benar, semua aspek itu akan rapi dia. Ya. Ini yang menjadi masalah. Ya. Baik, teman-teman netizen, di penghujung acara kita ini, atas pertanyaan dan tanggapan para teman netizen akan dibahas dan dijawab nanti, dan untuk mendapatkan perasaan yang sama, kekompakan yang sama, perlawanan yang sama terhadap wabah yang cukup berbahaya ini, mungkin ayah bisa dengan closing statement apa yang harus kami anak muda, masyarakat, tokoh agama lainnya, pimpinan desa, pemimpin melakukannya. Terus mungkin ada quote penting ayah kepada para medis yang ingin ayah sampaikan. Hal yang pertama, kalau untuk kita ya orang yang beriman ya, pertama kita harus yakin bahwa di agama kita punya konsep yang benar dan baik, yang sangat solutif untuk menghadapi persoalan itu, apapun persoalan, termasuk persoalan yang sedang kita hadapi. Ini ambillah kesempatan untuk beramal kita dalam kesempatan ini. Siapapun dia, untuk beramal, menjadi amal yang mengubah menjadi sumber pahala. Apalagi yang untuk para medis itu, ini kesempatan bagi mereka bersikap yang menjadi amal akhirat yang luar biasa. Karena mereka orang yang paling di depan dalam penyelamatan. Yang mentakdirkan mereka orang yang hidup dalam medis, dalam dunia medis itu Allah. Maka Allah mentakdirkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia medis. Mereka menjadi garis di depan. Lakukan itu karena Allah. Allah ingin melihat hatimu. Apa kau lakukan karenaku? Maka tunggu pembalasannya. Maka di situ kita kembali lagi dalam menghadapi itu tetap perlu konsep itu. Kita butuh konsep bertawakal, bersabar, realistis tauhid, yaitu menyerahkan keputusan yang terbaik pada Allah yang akan kita terima. Kemudian kita juga senang apapun yang akan diputuskan oleh Allah, kita sudah mempersiapkan diri. Artinya ridha dengan qada. Dan mari lewat ini kita lihat kembali agama kita. Ada jawaban di sana. Ayo. Maka saya mau duduk-duduk seperti ini untuk mengajak supaya semua kita yakin bahwa semua persoalan ada jawaban di agama. Kalau kita mengatakan agama tidak bisa menjawab, bukan agama yang tidak bisa menjawab. Kita belum tahu agama. Apa itu agama kita? Maka kita duduk begini. Itulah tujuan kita. Bahwa ini sebenarnya bagi orang beriman rahmat. Bagaimana membuat semua coba ini menjadi rahmat?
Yang takut itu yang nggak beriman sebenarnya. Betul. Yang takut itu yang nggak tahu tentang ilmu-ilmu keimanan, baik dalam ilmu yang berkaitan dengan akidah atau yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang dikatakan dengan tauhid amal. Ya. Ayo kembali kepada agama kita. Maka kita duduk terus, kita Ya. kembali bahwa di sini loh jawabannya. Ya, betul. Terima kasih ya. Pemirsa dan teman-teman netizen dimanapun Anda berada, demikian acara kita, tips ujian kita kembali kepada agama, karena di sana banyak sekali jalan keluar diajarkan kepada kita baik oleh Rasulullah maupun pedoman kita Al-Quran. Teman-teman netizen, terima kasih. Salam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.